saat memasarkan barang dagangannya ke Banjar. Nyampai di sana, Raden Paku membagi-bagikan barang dagangannya secara gratis kepada masyarakat Banjar karena beliau melihat masyarakat Banjar sedang dilanda kelaparan. Kemudian, di saat berlayar, datanglah badai besar mengombang-ambingkan kapal Nyai Ageng Kinanti. Maka dengan secepat kilat, Raden Paku bertindak cepat untuk menjaga keseimbangan agar kapal itu tidak karam dihantam badai. Kapal itu pun diisi dengan karung-karung yang berisi pasir dan batu. Dan barang dagangannya dibagi-bagikan ke masyarakat setempat. Hal ini tentu suatu tindakan yang konyol. Untuk menyimak selengkapnya, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Check it out! Sahabat Serintil, sosok Nyai Ageng Pinanti yang juga dijuluki berbagai nama seperti Nyai Gede Pinanti, Nyai Ageng Semboja, Nyai Ageng Maloka, Nyai Salama, Nyai Gede Tandes. Nyai Ageng Pinanti dikenal sebagai tokoh yang dipercaya masyarakat Gresik sebagai Syah Bandar perempuan pertama yang menjabat pada tahun 1458 sampai 1477. Julukan Semboja sendiri berasal dari nama negara Kamboja, sedangkan Pinanti berasal dari kata pati. Pada usia 23 tahun, Raden Paku diperintah oleh ibunya untuk mengawal barang dagangan ke Pulau Banjar atau Kalimantan. Tugas ini diterimanya dengan senang hati. Nahkoda kapal diserahkan kepada pelaut kawakan, yaitu Abu Hurairah. Walaupun pucuk pimpinan berada di tangan Abu Hurairah, tetapi Nyai Ageng Pinanti memberi kuasa pula kepada Raden Paku untuk ikut memasarkan dagangannya ke Pulau Banjar. Maka 3 buah kapal dikerahkan meninggalkan pelabuhan Gresik dengan penuh muatan. Biasanya sesudah dagangan itu terjual habis di Pulau Banjar, maka Abu Hurairah diperintah membawa barang dagangan dari Pulau Banjar yang sekiranya laku dijual di Pulau Jawa, seperti rotan, damar, emas, dan lain sebagainya. Dengan demikian keuntungan yang diperoleh menjadi berlipat ganda. Tapi kali ini berbeda. Sesudah kapal merapat di pelabuhan Banjar, justru Raden Paku membagi-bagikan barang dagangan dari Gresik itu secara gratis kepada penduduk setempat. Tentu saja hal ini membuat Abu Hurairah menjadi cemas. Dia segera memprotes tindakan Raden Paku. "Raden, kita pasti akan mendapat murka dari Nyai Ageng Pinanti. Mengapa barang-barang dagangan kita dibagikan secara cuma-cuma kepada penduduk Banjar?" "Jangan khawatir, Paman," jawab Raden Paku. "Tindakan saya ini sudah tepat kok. Penduduk Banjar kan sekarang lagi dalam keadaan kena musibah. Mereka dilanda kekeringan dan kurang pangan. Sedangkan ibu sendiri terlalu banyak mengambil keuntungan dari mereka. Sudahkah ibu memberikan hartanya dengan membayar zakat kepada mereka?" "Saya kira belum." "Nah, maka sekaranglah saatnya ibu mengeluarkan zakat untuk membersihkan diri." "Kalau soal itu di luar wewenang saya, Raden," kata Abu Hurairah. "Jika kita tidak memperoleh uang, lalu dengan apa kita mengisi perahu supaya tidak oleng dihantam ombak dan badai?" Raden Paku terdiam beberapa saat. Dia sudah maklum bila dagangan habis biasanya Abu Hurairah akan mengisi kapal atau perahu dengan barang dagangan dari Kalimantan. Tetapi sekarang tidak ada uang sama sekali, karena barang dagangan itu telah dibagi-bagikan untuk masyarakat Banjar yang sedang membutuhkan bantuan. "Paman tidak usah risau
kata Raden Paku dengan tenangnya. Supaya kapal ini tidak oleng, maka isilah karung-karung kita dengan batu dan pasir. Walaupun agak konyol tindakan ini, tapi benar juga akal itu. Demikian fikir Abu Hurairah. Dalam buku Kisah dan Ajaran Wali Songo karya Haji Lawrence Rasidi memaparkan, kapal itu pun diisi dengan karung-karung yang berisi pasir dan batu untuk menjaga keseimbangan agar kapal itu tidak karam dihantam badai. Memang benar, mereka dapat berlayar hingga di pantai Gersik dalam keadaan selamat. Tapi tetap saja hati Abu Hurairah menjadi ketar-ketir sewaktu berjalan meninggalkan kapal untuk menghadap Nyai Ageng Pinati. Dugaan Abu Hurairah memang tepat. Nyai Ageng Pinati terbakar amarahnya setelah mendengar perbuatan Raden Paku yang dianggap tidak normal itu. "Ibu jangan terburu marah-marah," kata Raden Paku. "Lebih baik ibu lihat saja dulu apa isi karung-karung dalam kapal itu." "Apa yang dilihat lagi? Abu Hurairah tidak pernah berbohong kepadaku. Pasir dan batu, apa susahnya sih mencari di Gersik ini? Aku tidak keberatan kok barang dagangan kita kamu sedekahkan ke masyarakat Banjar. Tapi pasir dan batu itu buat apa?" "Sebaiknya ibu lihat saja dulu," kata Raden Paku. "Sudah, jangan banyak bicara, buang saja pasir dan batu itu. Hanya mengotori karung-karung kita saja," hardik Nyai Ageng Pinati. Tapi ketika salah satu awak kapal membuka karung-karung itu, mereka terkejut. Karung-karung itu isinya berubah menjadi barang-barang dagangan yang biasa mereka bawa dari Banjar, seperti rotan, damar, kain dan emas serta intan. Maka bila ditaksir harganya jauh lebih besar ketimbang barang dagangan yang disedekahkan kepada penduduk Banjar. Maka sejak saat itulah Nyai Ageng Pinati tidak berani menganggap sembarangan pada anak angkatnya. Dia yakin kelak Raden Paku akan menjadi orang besar, seorang yang mempunyai kelebihan dibanding pemuda-pemuda biasa lainnya. Sahabat Serintil, demikian kisah perjalanan Raden Paku bersama ibu angkatnya, Nyai Ageng Pinati. Saya yakin Anda memiliki kisah yang berbeda. Oleh karena itu, jika Anda ingin melengkapi atau ingin meluruskan sejarah ini, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.